Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi statistika dengan judul ukuran dispersi atau bahasa lainnya adalah penyebaran data. Nah, kita lihat apa sih yang dimaksud dengan ukuran dispersi ini? Ukuran dispersi adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya. Nah, nilai-nilai pusatnya ini sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu ada rata-rata, ada median, dan ada modus. Kemudian, ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan ukuran dispersi. Ada ukuran dispersi, ada juga yang dinamakan nilai dispersi atau bahasa lainnya nilai variasi. Apa itu nilai dispersi atau apa itu nilai variasi? Yaitu nilai yang menunjukkan bagaimana bervariasinya data di dalam kelompok data itu terhadap nilai rata-ratanya. Nah, jadi bagaimana variasi data terhadap nilai rata-ratanya. Nah, jadi kalau semakin besar nilai variasi, artinya semakin bervariasi pula data tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai dispersi. Sekarang kita lihat ukuran variasi atau dispersi itu terdiri dari yang pertama itu disebut dengan dispersi absolut. Dispersi absolut ini terdiri dari rank, kemudian deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata, kemudian deviasi standar atau standar deviasi atau bahasa lainnya juga bisa simpangan baku, dan varians. Nah, kemudian yang B ada juga terdapat dispersi relatif. Nah, yang termasuk di dispersi relatif adalah koefisien variasi. Sekarang kita lihat yang pertama itu adalah rentang atau rank. Rank ini adalah ukuran dispersi yang paling sederhana. Nah, apa rumus rank? Ada yang masih ingat? Rank ini sudah kita bahas pada bab distribusi frekuensi. Rank itu adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dari data yang ada. Jadi dikurangi saja nilai yang terbesar berapa, dikurangi nilai yang terkecil. Nah, semakin kecil nilai R atau rentangnya atau ranknya, maka kualitas data akan semakin baik. Nah, begitupun sebaliknya, kalau semakin besar nilai rank, berarti kualitasnya tidak baik. Contoh rank, misalnya, berat badan 5 orang dewasa, ada 48, 52, 56, 62, dan 67. Nah, kita ingin melihat berapakah ranknya, berarti kita pilih di sini, manakah data yang paling besar dan manakah data yang paling kecil, kemudian kita kurangi. Data yang terbesar itu ternyata ada 67, dikurangi data terkecilnya 48. Berarti ranknya ada 19. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini ada contoh distribusi berat badan mahasiswa. Ada kelompok 1, ada kelompok 2. Kita lihat berapakah rank pada kelompok pertama, ternyata 30, yaitu hasil dari 70 dikurangi 40. Kelompok kedua pun seperti itu, ranknya adalah data terbesar 70 dikurangi 40. Kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, ini untuk kelompok 1, ranknya adalah 60 dikurangi 40, hasilnya 20. Kemudian untuk kelompok 2, itu berarti nilai terbesarnya 90 dikurangi 10, nilai terkecil hasilnya 80. Nah, inilah cara mencari rank atau rentang. Sekarang kita masuk untuk ukuran dispersi yang kedua, itu namanya adalah simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata ini rumusnya itu terdiri atas 2. Yang pertama itu adalah untuk data tidak berkelompok dan data berkelompok. Sebelumnya kita lihat apa itu simpangan rata-rata, yaitu jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini adalah bahasa matematikanya. Kalau kita buatkan rumus, hasilnya seperti ini. Seperti yang dua ini. Yang pertama untuk data tidak berkelompok, yang kedua untuk data berkelompok.
Nah, karena kita akan menyelesaikan soal pada tabel distribusi frekuensi, kita akan cenderung menggunakan data berkelompok ini sebagai rumusnya. Sekarang kita akan lanjutkan ke soal. Soal ini sudah kita bahas minggu lalu, itu untuk mencari rata-rata, median, dan modusnya. Sekarang kita akan melanjutkan untuk mencari simpangan rata-ratanya. Seperti kita ketahui, rumus simpangan rata-rata itu adalah ini dia. SR itu merupakan singkatan dari simpangan rata-rata. Kemudian sama dengan sigma F dikali nilai mutlak dari XI atau nilai tengah kurang X bar atau nilai rata-rata. Nilai mutlak. Apa arti tanda mutlak di sini? Artinya tidak boleh min. Walaupun hasilnya nanti ada yang min, maka dia tidak jadi min, langsung positif karena ada nilai mutlak. Kemudian kita lanjutkan rumusnya, dibagi dengan sigma F atau jumlah seluruh frekuensi. Nah, sekarang di soal kemarin itu kita sudah mencari nilai XI-nya, yaitu nilai tengah ya. Masih ada yang ingat? Mudah-mudahan masih ingat ya, karena ini adalah materi minggu lalu. Nah, XI ini merupakan nilai tengah dari kelas. Nilai tengah data dari suatu kelas. Nah, sekarang kita lihat lagi. Untuk memenuhi persyaratan SR ini, untuk mencari nilainya, kita harus mempunyai XI-nya sudah ada, nilai tengah. X bar-nya sudah ada. Ini pun sudah kita cari minggu lalu ya. Ini dia rumus X bar-nya. Nah, dapat 5,3. Nah, sekarang apa yang belum ada? Yaitu XI dikurang X bar. Makanya untuk yang ini itu kita buatkan lagi, tambahkan kolom baru, yaitu ini XI kurang X bar mutlak. Berarti masing-masing XI dikurangi X barnya. Kita mulai dari kelas yang pertama. X1 2 dikurangi X barnya 5,3, hasilnya adalah minus 3,3. Nah, karena ini punya tanda mutlak, minusnya menjadi positif. Kemudian 5 dikurangi 5,3, hasilnya min 0,3. Karena dia mutlak berarti menjadi positif. Kemudian 8 dikurangi 5,3, hasilnya 2,7. Oke, sampai di sini selesailah untuk mencari masing-masing tanda nilai mutlak dari XI kurang X bar. Kemudian apa langkah selanjutnya yang diminta oleh rumus? Kalikan dengan F-nya atau dikalikan dengan frekuensi. Berarti kolom XI kurang X bar ini akan kita kalikan dengan masing-masing frekuensinya. Nah, maka muncullah kolom baru. Ini dia perkaliannya. Tinggal kita kalikan saja. Untuk kelas pertama berarti 2 dikali 3,3 hasilnya 6,6. 5 dikali 0,3 hasilnya 1,5. 3 dikali 2,7 hasilnya 8,1. Nah, ini dia masing-masing perkalian antara frekuensi dikali dengan XI kurang X barnya. Setelah itu, apa yang diminta? Yang diminta adalah sigmanya. Sigma perkalian dari frekuensi dikurangi XI kurang X bar, sigmanya. Berarti kita jumlahkan keseluruhan ini. Nah, itu yang dinamakan sigmanya, yaitu 16,2 hasilnya. Nah, 16,2 ini merupakan hasil dari sigma F dikali XI kurang X bar kuadrat. Ini dia, kita pindahkan ke sini. Kemudian per sigma F. Sigma F artinya adalah jumlah keseluruhan dari frekuensi. Ini dia, jumlah keseluruhan frekuensi itu ada 10. Nah, kita tuliskan di sini. Berarti 16,2 bagi 10 hasilnya dapat 1,62. Inilah hasil dari simpangan rata-rata. Kemudian kita lanjutkan kembali. Ukuran dispersi selanjutnya itu namanya adalah variansi. Nah, variansi ini pun sama. Ada untuk rumus data tidak berkelompok dan ada untuk data berkelompok. Apa itu variansi? Variansi adalah rata-rata kuadrat selisih dari semua nilai data terhadap nilai rata-rata hitung. Kalau dibuatkan rumusnya seperti ini. Nah, karena kita akan melanjutkan
mencari variansi dari tabel distribusi frekuensi, kita akan menggunakan rumus untuk data berkelompok. Kita ambil rumus yang ini, S kuadrat. Jadi variansi ini lambangnya adalah S kuadrat sama dengan sigma F dikali XI kurang X bar kuadrat dibagi sigma F kurang 1. Oke, sekarang kita lanjutkan soal yang tadi untuk mencari variansinya. Nah, ini dia soal yang tadi. Oke, sekarang kita lihat kembali ke rumus. Apa yang diminta oleh rumus, itulah yang akan kita buatkan kolom masing-masingnya untuk memudahkan saudara. Nah, ini dia rumusnya. S kuadrat sama dengan sigma F dikali XI kurang X bar kuadrat. Berarti kita buat dulu, selesaikan dulu yang dalam kurung ini. XI kurang X bar kuadrat. Ini dia, kita buatkan rumusnya. Ingat, ini tidak tanda mutlak, tapi dalam kurung. Oke, berarti XI 2 untuk kelas pertama ya, yang ini 2 dikurangi X barnya 5,3 hasilnya minus 3,3. 5 dikurangi 5,3 hasilnya min 0,3. 8 dikurangi 5,3 hasilnya 2,7. Selesai untuk XI kurang X bar. Kemudian kita balik lagi ke rumus. Yang diminta adalah kuadratnya dari XI kurang X bar. Kita buatkan lagi kolom baru, XI kurang X bar kuadrat. Berarti kita tinggal mengkuadratkan masing-masing hasil ini. Min 3,3 kuadrat hasilnya 10,89. Min 0,3 kuadrat hasilnya 0,09. 2,7 kuadrat hasilnya 7,29. Oke. Nah, setelah selesai ini, apalagi kita lihat rumus. Ternyata setelah dikuadratkan dikali dengan frekuensi, maka akan muncul kolom baru, F dikali XI kurang X bar kuadrat. Berarti kita tinggal mengkalikan kolom frekuensi dikali dengan kolom XI kurang X bar kuadrat. Nah, berarti 2 dikali 10,89 hasilnya 21,78. 5 dikali 0,09 hasilnya 0,45. 3 dikali 7,29 hasilnya 21,87. Nah, itu baru F dikali XI kurang X bar kuadrat. Yang diminta apa? Jumlahnya atau sigmanya ini. Yang mana dia angkanya? Yang kita akan jumlahkan seluruhnya, dapatlah hasil 44,1. Inilah hasil dari sigma F kali XI kurang X bar kuadrat per sigma F kurang 1. Sigma F itu yang mana? Yang 10 atau jumlah seluruh frekuensi. Kurangi dengan 1. Berarti 44,1 dibagi 9 hasilnya adalah 4,9. Nah, inilah S kuadratnya atau variansnya. Ini nilai variansnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan mencari ukuran dispersi selanjutnya, yaitu standar deviasi atau bahasa lainnya adalah simpangan baku. Nah, kita lihat standar deviasi ini adalah akar pangkat 2 dari variansi, atau bahasa lainnya adalah akar dari nilai varians yang tadi. Nah, oleh sebab itu standar deviasi ini mempunyai notasinya S. Kalau varians tadi kan S kuadrat. Nah, kalau standar deviasi itu nilainya S. Nah, kita akan melanjutkan soal yang tadi, berarti kita fokus ke rumus data berkelompok. Yang ini dia. Oke, kita lanjutkan soal yang tadi. Ini dia, sudah kita cari tadi ya. Kemudian sudah didapatkan nilai variansnya 4,9. Nah, untuk standar deviasi atau simpangan baku kan dia S, yaitu akar dari S kuadrat. Kita tinggal mengakarkan saja. Akar dari 4,9, yaitu hasilnya 2,21. Nah, itu untuk mencari standar deviasi. Kemudian
Yang terakhir itu adalah kita akan mencari koefisien varians atau dinotasikan dengan KV. Nah, ini rumusnya ada dua. Rumus yang atas ini untuk populasi. Rumus yang di bawah ini adalah untuk sampel. Jadi karena kita hanya menggunakan sampel, maka kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu KV sama dengan S atau standar deviasi atau simpangan baku per X bar rata-rata kali 100%. Nah, kita lihat soal yang tadi. Ini dia. Soal yang tadi kita sudah tahu S-nya adalah 2,21. Kemudian rata-ratanya kita sudah mencarinya pada minggu lalu ya. Pelajaran minggu lalu itu adalah 5,3. Jadi langkah selanjutnya kita hanya tinggal memasukkan saja ke rumus KV, yaitu S per X bar kali 100%. 2,21 per 5,3 kali 100%. 2,21 bagi 5,3 hasilnya 0,42 dikali 100%. Hasil sebenarnya itu adalah 0,416 sekian. Jadi kita ambil dua angka belakang koma dibulatkan menjadi 0,2 dikali 100%. Nah, berarti hasilnya adalah 42%. Inilah koefisien variansi dari data ini. Oke, sampai di sini kalau ada pertanyaan yang masih belum jelas akan kita lanjutkan lewat Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.